Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya lagi ya teman-teman. Oke, kali ini kita kedatangan Vario dengan keluhan overhead atau indikator menyala merah di speedometer bagian sini teman-teman. Di bagian speedo sini ya, ini menyala merah. Oke, bagi teman-teman yang mempunyai kendaraan tipe ini, waspada ya. Tidak hanya Vario, pokok sepeda motor yang menggunakan radiator. Kalau indikator ini, yang gambar air ini menyala merah, jangan sekali-kali dipaksakan untuk berkendara. Apakah artinya itu? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke, jadi begini ya teman-teman. Sistem radiator pada Vario ini, jika indikator ini menyala merah, itu menandakan bahwa mesin itu terlalu panas atau overheat, jadi pendinginannya kurang. Nah, panasnya itu disebabkan oleh apa? Nah, panasnya itu disebabkan oleh apa? Banyak sekali faktor yang disebabkan. Dan yang sering terjadi itu adalah kehabisan air radiator ya. Kehabisan air radiator. Jika ini speedometernya menyala terus dipaksakan untuk berjalan, bisa jadi silinder headnya itu rusak atau molet istilahnya karena terlalu panas. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ya ini nanti tentang radiator dan yang sering bermasalah. Dan kebetulan ini setelah dilakukan pengecekan, air radiatornya masih ada, tetapi indikatornya ini menyala merah. Oke, penyebab yang pertama teman-teman, yang pertama itu yang sering terjadi adalah kehabisan air radiator. Air radiator habis bisa terjadi dari water pump ya. Seal water pump ini jebol akhirnya masuk ke dalam mesin. Padahal tidak ada kebocoran air radiator ya, maksudnya mesinnya itu tidak netes oli atau air, tapi tiba-tiba air radiator itu hilang. Jadi seal water pumpnya ini bisa rusak. Terus yang kedua itu bisa terjadi karena radiator tersumbat atau kotor, atau sirkulasinya dalam air radiator dalam mesin itu kurang sempurna. Jadi begini teman-teman, di sini ada radiator. Oke, saya akan jelaskan sesederhana mungkin. Di sini ada radiator ya. Nah, radiator ini fungsinya kan mendinginkan mesin. Jadi faktor yang pertama air radiatornya habis. Yang kedua, yang kedua, airnya ini tidak sirkulasi disebabkan oleh radiator mampet atau yang lain. Begini teman-teman, air radiator kan bekerjanya begini. Air dingin sebelum dinyalakan ini kan dingin, dimasukkan ke dalam mesin. Terus air tersebut ketika mesin dinyalakan, dia ini pompanya ini berputar ya. Ini ada pompanya. Tentu saja ini putaran ini diambilkan dari putaran mesin karena mesin menyala. Ini ikut noken as ya. Jadi ini muter. Terus di sini ada pompanya. Jadi ini nanti letaknya di sini ya, water pump sini ya. Untuk Vario di situ. Nah, air yang panas tadi dipompa. Jadi di mesin, di blok silinder itu yang sudah panas, dia dipompa, terus yang panas itu dikeluarkan, terus didinginkan di sini, di radiator, terus ada kipasnya teman-teman. Di belakangnya itu ada kipas magnetnya. Terus air yang panas tadi didinginkan, setelah yang dingin, terus dimasukkan lagi ke dalam mesin. Nah, apa yang terjadi jika air ini tidak sirkulasi atau tidak muter? Ya, jadi airnya tidak bisa bergantian. Jadi istilahnya yang dingin nggak mau masuk, yang panas ya tetap di dalam. Akhirnya terjadi panas berlebih, akhirnya indikatornya menyala. Oke.
Ini kasus yang saya alami. Seal water pumpnya beberapa bulan yang lalu sudah jebol atau ngetes, dan ini saya ganti. Nah, setelah diganti beberapa bulan, terus dipasang di test red, terus menyala lagi merah. Setelah saya pengecekan, ternyata begini teman. Oke, ini sudah saya modif ya, ini sudah saya modif karena ternyata setelah saya teliti, penggerak utamanya ini yang menggerakkan kipas ini kan ada pinnya saya lepas. Ini bergeser ke sini teman-teman. Ini saya modif, ini setelah saya modif saya kasih klip ya, bentuknya seperti ini. Nah, saya lepas dulu klipnya. Oke, ini ya. Nah, ini bentuknya. Nah, ini bergeser teman-teman. Nah, ini kan harusnya yang penggerak utamanya di sini, dia harusnya masuk ke dalam seperti ini, sehingga ininya ngunci gitu. Nah, ini ketika dipakai terus geser, dia bergeser ke sana. Nah, seperti ini gesernya. Terus akhirnya mesinnya ini tidak mau menggerakkan ini. Gak mau menggerakkan ini, akhirnya airnya tidak bisa sirkulasi. Akhirnya motornya jadi overhead. Terus solusi sederhana biar tidak bergeser, ya kita pasang kancingan saja seperti ini. Kita ambil asnya, ini kita bawa ke tukang bubut. Oke, berapa sih jarak bubutannya mas? Nah, ini kemarin saya bawa sekalian omahnya ya, rumahnya ini saya masukkan. Seret, pokoknya ini kipasnya nggak boleh mepet-mepet sana, nggak boleh keluar. Ya sekitar berapa itu? Ada 2 mili ya, 2 mili, 3 mili, stand aman. Oke, ini berapa sih jaraknya mas? Oke, saya ambilkan sketmat dulu ya, kalau teman-teman ingin tahu jaraknya. Bentar. Nah, ini saya ambilkan sketmat dulu. Oke. ...20 ya, kurang lebih 20 mili atau 2 cm. Jaraknya 20 nih bubutannya ini ya. 20-an lah, 20, 19, 20 nggak apa-apa. Yang penting sininya dapat, nggak lepas ya, dapatnya ke sana. Penampakannya nanti seperti ini jika dipasang teman-teman. Agak mengvario itu ya, penanganannya harus spesial teman-teman. Penampakannya seperti ini, nah itu. Terus dipasangkan klipnya tadi ya. Klipnya ya beli di toko-toko itu ya 1000 sudah dapat. Pasang. Mencelat ya, itu sebentar ya teman-teman ya. Karena saya fokus ke kamera ini. Oke, saya ambil dulu klipnya ya. Ini ada teman yang mengambilkan. Oke. Karena ini masuknya ini kalau nyawangnya di kamera itu agak ibuh ya saudara. Oke, saya tekem saja di sini. Cetek tuh ya. Saya pasang di sini biar tidak ucul ya nanti seperti tadi. Nah,
Penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi penggeraknya yang digerakkan oleh noken as itu ini, yang bergerak kipasnya. Nah, itu mungkin sekilas info dari saya. Motor ke overhead tapi air radiator masih full, masih banyak. Teman-teman boleh cek nih bagian ini. Mungkin ini yang bermasalah. Nah, solusi sederhananya seperti ini. Nah, ini akan saya pasangkan kembali. Semoga ini selesai ya, permasalahannya selesai. Mungkin itu dulu yang saya bagikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.